Ya, kembali lagi di perkuliahan saya. Kali ini kita akan membahas organisasi berkas langsung dan metode hashing. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas organisasi berkas sequential, dan kali ini kita akan membahas organisasi berkas langsung dan metode hashing. Ada 4 bagian di dalam penjelasan kali ini. Yang pertama adalah penjelasan mengenai organisasi berkas langsung itu sendiri, kemudian metode hashing, dan yang ketiga adalah jenis-jenis fungsi hash, dan yang keempat adalah solusi kolusi. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan masuk ke yang namanya organisasi berkas langsung. Ya, organisasi berkas langsung di sini perbedaannya dengan organisasi berkas sequential yang sebelumnya. Di sini berkas langsung tidak melalui proses pencarian untuk menemukan suatu rekaman, tetapi langsung menuju ke alamat yang ditempati rekaman. Proses penyimpanan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai dengan kunci rekaman tersebut. Jadi maksudnya ketika ada rekaman kunci 100, maka secara otomatis akan disimpan ke alamat 100. Jika ada rekaman atau kunci 50, dia akan disimpan ke alamat 50. Ketika ada kunci 75, dia akan disimpan di alamat 75. Jadi untuk menemukan sebuah rekaman itu langsung menuju ke alamat kuncinya. Ya, jadi isinya itu merepresentasi alamatnya. Oke. Dengan demikian waktu pencarian akan sangat baik, yaitu 1 probe untuk setiap rekaman yang dicari. Ya jelas, karena untuk mencari sebuah rekaman cukup langsung ke alamatnya langsung. Ya, tidak perlu dibanding-bandingkan seperti di berkas sequential. Sehingga harus tersedia satu lokasi untuk setiap kemungkinan kunci rekaman. Ya. Nah, contoh lain dari berkas langsung. Jadi di setiap universitas itu bisa memiliki puluhan ribu mahasiswa, dan pastinya di setiap universitas tersebut ada nomor mahasiswa yang kosong, entah itu sudah lulus atau mengundurkan diri, DO, cuti. Jadi semua ruang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi sehingga di berkas langsung ini proses penyimpanan proses penyimpanan kunci ke dalam sebuah alamat itu tercipta yang namanya korespondensi 1-1. Maksudnya apa korespondensi 1-1 di sini? Setiap kunci itu punya alamat sendiri. Ya, jadi semisal saya harus merekam kunci 50 ya. Nah, saya harus merekam kunci 50, berarti saya harus punya alamat 50 buah. Ya, itu maksudnya korespondensi 1-1. Saya misal mau merekam kunci 100, maka saya harus punya alamat 100 alamat paling tidak. Oke. Nah, seperti ini. Jadi semisal saya punya kunci 900.999.999 kunci, maka saya pun juga harus punya alamat sebesar nilai kunci yang sama. Ya, jadi ini korespondensi 1-1. Kunci itu berbanding lurus dengan ruang alamat. Oke. Nah, kerugiannya adalah yang pertama, ini harus punya ruang yang besar. Jadi harus punya alamat yang banyak. Ya akibatnya apa? Ketika ruangnya banyak, dengan korespondensi 1 ini, apakah semua ruang akan terpakai? Tentu saja tidak. Jadi contohnya seperti ini. Data PNS ini kan ada NIP. Nah, NIP ini panjangnya 9 digit.
Nah, apakah 9 digit ini semua terpakai? 9 digit itu berarti sekitar ratusan juta alamat. Nah, apakah ratusan juta alamat ini akan terpakai semua? Belum tentu, karena di dalam NIP ini akan menunjukkan yang pertama kode, ada kode departemen, ada kode jabatan, ada nomor induk itu sendiri, jadi ada banyak kode di situ. Yang pertanyaannya, apakah ada misalnya pada saat di kode departemen itu 00 semua, atau apakah ada NIP yang 0 semua, atau apakah ada NIP itu 999 semua? Tidak kan. Jadi kerugian korespondensi satu-satu adalah pemborosan ruang penyimpanan. Oke. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu metode hashing. Nah, metode hashing di sini adalah mengurangi banyaknya ruang alamat yang digunakan serta melakukan pemetaan atau konversi dari rekaman yang memiliki cakupan nilai luas ke alamat yang memiliki cakupan yang telah dipersempit. Jadi fungsinya disebut dengan fungsi hash, dan outputnya itu disebut dengan home address. Ya, jadi mempersempit ruang penyimpanan sehingga nanti hasilnya adalah penyimpanannya lebih efisien, lebih irit ruang penyimpanan. Oke. Nah, fungsi hash di sini ini logonya seperti ini. Ya, ini hasil dari perhitungan fungsi hash di sini akan menghasilkan alamat, ya, atau home address. Nah, yang ketiga itu jenis-jenis fungsi hash, itu ada banyak. Oke, jenis-jenis fungsi hash di sini ada 5. Yang pertama adalah modulo, pemotongan, kemudian pelipatan, pengkuadratan, dan penambahan kode ASCII. Oke, kita akan bahas satu-satu. Fungsi modulo di sini fungsi hash yang mencari home address dengan cara mencari sisa hasil bagi dari nilai kunci dengan nilai tertentu. Jadi rumusnya ini, ya, K mod N. Jadi K ini kuncinya, mod itu modulus, N-nya adalah panjang berkasnya, ya, K mod N. Jadi semisal kunci 10 akan disimpan di alamat yang panjangnya 11, ya, atau oke, yang mudah saja. Jadi kunci 4, ya, kunci 4 itu dia akan masuk ke alamat berapa? Apakah 4 juga? Belum tentu, ya, belum tentu 4 juga. Jadi ketika ini dimasukkan 4 mod, semisal mod 3, jadi akan disimpan di alamat berapakah kunci 4 ini di berkas yang hanya punya 3 alamat. Oke, jadi ketika kalau dieksekusi maka hasilnya 4 mod 3, maka hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena ketika 4 dibagi 3 dia akan sisa 1. Ya, itulah home address-nya. Ya, jadi home address itu 4 ini akan masuk ke home address 1. Oke, saya harap Anda paham, ya. Kita akan lanjut lagi ke metode berikutnya. Metode berikutnya yaitu adalah pemotongan. Nah, di sini home address dicari dengan memotong nilai kunci ke jumlah digit tertentu yang lebih pendek. Contohnya NIP di sini ada NIP 132 312 090. Ini memiliki home address di 090 atau 90. Jadi maksudnya dilipat, dibagi 3
dipotong menjadi dipotong per 3 digit. Jadi ini bagian pertama, ini bagian kedua. Jadi diambil bagian yang terakhir, pemotongan yang terakhir, sehingga NIP ini akan disimpan di alamat 90. Oke, ini metode pemotongan. Sedangkan metode pelipatan ini kunci rekaman itu dilipat, jadi dilipat sama seperti tadi pemotongan, tapi di sini istilahnya dilipat. Nah, ketika dilipat, maka hasil lipatannya tersebut dijumlahkan. Misalnya di sini dengan NIP yang sama dilipat menjadi 3 bagian, yaitu 132, 312 dan 090. Ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 534, dan inilah home address dari metode pelipatan NIP ini. Jadi NIP ini akan disimpan di alamat 534, ya kan? Jadi langsung sangat jauh perbedaannya. Di sini Anda perlu sekitar ratusan juta alamat, di sini cuma ratusan saja, sehingga lebih hemat. Metode selanjutnya adalah metode pengkuadratan. Metode ini dicari dengan cara mengkuadratkan setiap digit berbentuk kuncinya. Ya, jadi di sini contohnya NIP yang sama juga, maka setiap digit dikuadratkan, kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya 104. Nah, inilah yang akan disimpan. Jadi NIP ini akan disimpan di alamat 104 kalau menggunakan metode pengkuadratan. Oke, selanjutnya metode penambahan kode ASCII. Nah, metode ini digunakan jika kunci bukan merupakan kode numerik. Jadi home address dicari dengan menjumlahkan kode ASCII setiap bentuk huruf kunci. Jadi semisal ada kunci rekaman ADE, maka dicari ADE ini menggunakan kode ASCII. Jadi Anda bisa cari di internet, ya di Google, kode ASCII itu apa saja. Jadi setiap karakter ini punya kode sendiri-sendiri, ya, dan ini case sensitif. A besar punya kode sendiri, A kecil juga punya kode sendiri. Nah, A besar, D besar, dan E besar ini kalau di dalam kode ASCII punya kode 65, 68, dan 69. Dan ini dijumlahkan sehingga hasilnya 192. Maka kunci ADE akan disimpan di alamat 192. Oke, kriteria fungsi hash yang baik ini dapat mendistribusikan setiap rekaman secara merata sehingga meminimalkan terjadinya kolisi. Ya, dapat dieksekusi dengan efisien sehingga waktu tidak habis hanya untuk menghitung home address saja. Jadi maksudnya di sini adalah ada nggak kemungkinan metode-metode yang saya jelaskan sebelumnya itu menghasilkan home address yang sama meskipun kuncinya berbeda. Pasti ada kemungkinan proses perhitungannya menghasilkan home address yang sama, dan itulah disebut dengan kolisi atau tabrakan. Ya, dan yang baik juga itu fungsi hash yang baik adalah eksekusinya bisa efisien. Ada juga yang proses perhitungannya itu rumit sehingga memakan waktu yang lama. Nah, itu tidak efisien lagi, tidak merupakan fungsi hash yang baik. Nah, bagaimana cara mencegah sebuah kunci dengan metode tertentu menghasilkan home address yang sama? Nah, ini ada yang namanya manajemen kolisi atau manajemen tabrakan. Oke, jadi selalu ada kemungkinan terjadinya peristiwa di mana terdapat dua rekaman dengan kunci yang berbeda, namun memiliki home address yang sama. Semakin sedikit jumlah kolisi, akan semakin baik fungsi hashing tersebut, karena semakin sedikit jumlah waktu yang diperlukan untuk melihat tempat yang berbeda dalam menemukan rekaman yang diinginkan. Jadi harus ada manajemen mengatur gimana caranya biar tidak tabrakan. Nah, caranya adalah dengan solusi kolisi. Oke.
Solusi kolisi atau collision resolution ini adalah hasil dari manajemen kolisi. Oke. Nah, jika home address dari suatu rekaman sudah ditempati rekaman lain, maka harus dicarikan alamat yang lain untuk ditempati rekaman tersebut. Jadi ketika tabrakan, jadi ada kunci yang akan disimpan di dalam sebuah alamat dan ternyata alamat tersebut ada kunci lain yang sudah menempati duluan. Nah, maka harus dicarikan solusinya, itu mencarikan alamat lain. Nah, proses pencarian alamat lain di sini disebut dengan kolusi atau collision resolution. Ya, solusi kolusi. Nah, solusi kolusi itu ada 3. Yang pertama dengan metode coalesce hashing, yang kedua metode bucket, dan yang ketiga adalah metode linear probing. Kita akan bahas satu-satu. Oke. Yang pertama adalah metode coalesce hashing. Jadi, jika terjadi tumbukan atau tabrakan dalam pemasungan kunci rekaman, maka dicari alamat yang paling besar atau paling akhir. Jadi ketika ada tabrakan, maka alamat yang mau masuk ini dipindahkan ke alamat yang paling besar dan kosong tentunya. Oke, contohnya ya. Contohnya, jadi ada rekaman kunci 38514061 83, 24, dan 60 akan disimpan dengan panjang berkasnya 11. Akan disimpan ke dalam berkas dengan alamatnya itu panjang 11. Oke. Nah, langkah pertama, semua kunci harus dimoduluskan dengan 11. Hash semua kunci dengan kunci modulus 11. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 38 mod 11 hasilnya 5, 51 mod 11 hasilnya 7, 40 mod 11 hasilnya 7, dan seterusnya. Jadi ini sisa hasil bagi. 38 mod 38 mod 11 sisa 5. Karena apa? Karena yang habis dibagi 11 adalah 33. 33 sisanya 5 kan? Nah, inilah modulus. 51 mod 11 yang terdekat yang habis dibagi 11 adalah 44. Sisanya 7. 40 sama halnya 40 dimoduluskan dengan 11. Ya, yang habis dibagi 11 adalah 33, maka sisanya adalah 7. Begitu seterusnya. Ini adalah cara mencari modulus. Nah, angka kedua, oke, ini penjelasannya ya. Jadi K mod 11 ini hasilnya 5 yang saya jelaskan tadi. Jadi ini sisa hasil baginya. Oke, lanjut. Nah, ini langkah kedua, masukkan hasil dari langkah 1 pada tabel alamat di samping. Jadi ini hasil dari langkah 1 ini dimasukkan ke alamat yang sebenarnya ini. Kita masukkan satu-satu. Kunci 38 masuk ke alamat 5 di sini. Kunci 38 masuk ke alamat 5. Kemudian kunci 51 masuk ke alamat 7. Ya, 51 ke alamat 7. 40 ke alamat 7. Nah, ini terjadi tabrakan karena di alamat 7 ada 51, maka 40 ini, kunci 40 akan dipindahkan ke alamat yang paling besar, yaitu 10. Oke, di alamat 4 paling besar 10. Nah, karena dipindahkan, maka di alamat 7 dikasih petunjuk medan bukunya yaitu 10. Jadi ketika kita mencari kunci 40 di alamat 7 dan kok ada isinya, maka kita akan tahu harus mencari kemana dengan melihat medan penghubungnya. Jadi di medan penghubungnya ke alamat 10, maka kita cari ke alamat 10. Ternyata ketemu. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ke kunci 61 di alamat 6 ya. Kemudian 83 di alamat 6,
terjadi tabrakan, dia akan dipindahkan ke alamat yang paling besar dan kosong, yaitu di alamat 9, 83. Dan jangan lupa dikasih medan berhubungnya yaitu 9 ya. Lanjut lagi, 24 di 2 dan 60 di 5. Di 5 karena ada 38, maka dia dipindahkan ke alamat yang terbesar dan kosong, yaitu di alamat 8. Jadi di sini 60 dan berhubungnya adalah D8. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah dihitung rata-rata probnya. Jadi prob di sini berapa kali sebuah kunci ini melewati sebuah alamat. Jadi misalnya nih 38 masuk ke alamat 5, dia akan langsung masuk gitu kan, maka probnya 1. 51 masuk ke alamat 7, dia akan langsung masuk. Nah, kecuali yang 40 ini kan dia masuk ke alamat 7 karena sebelumnya ada 51, maka dia dipindah ke alamat 10, maka probnya 2 kali, dia melewati 2 alamat. Oke, demikian juga 83 ini dia melewati 2 buah alamat, yaitu di alamat 6 dan di alamat 9. Nah, sama halnya di 60. Jadi untuk menghitung rata-rata prob adalah jumlah probnya keseluruhan itu di total yaitu 10 dibagi dengan jumlah rekaman ya. Jadi 10 dibagi 7, karena apa? 7 ini diambil dari jumlah rekamannya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga untuk mencari satu rekaman dia membutuhkan sekitar 1,4 kali. Oke, paham ya? Jadi di metode equalizing di sini ketika terjadi tabrakan, dia kuncinya akan dipindahkan ke alamat terbesar yang masih kosong. Yaitu dari inti dari metode equalizing. Oke, kita akan lanjut lagi ke metode selanjutnya, yaitu bucket. Nah, metode bucket di sini dapat mengurangi jumlah pengaksesan karena disediakan 2 alamat kunci, yaitu kunci 1 dan kunci 2. Oke, kita langsung masuk ke contohnya seperti ini. Dengan kunci yang sama seperti tadi, hasilnya sudah seperti ini ya, sudah jelas ya seperti ini ya. Maka kita langsung ke langkah 2. Ini saya skip aja. Ke langkah 2. Nah, di sini ada 2 kunci. Jadi satu alamat bisa menyimpan 2 kunci. Itulah kelebihan dari metode bucket. Oke, kita langsung saja. 38 masukkan di alamat 5. 38 masuk di alamat 5. 51 masuk di alamat 7. Masukkan 51 di alamat 7. Nah, 40 ini dia tetap masuk di alamat 7, namun dia masuk ke kunci 2. Nah, seperti ini. Oke, 61 di alamat 6, kemudian 83 di alamat 6 juga, jadi dia masuk di kunci 2. 24 di 2, 60 nya di 5, di kunci 2 ya. Sih, gampang ya, mudah. Nah, langkah ketiga, hitung rata-rata probnya. Karena semua kunci masuk di alamat yang sama, tidak berpindah alamat, maka probnya 1 semua. Sehingga kalau 1 semua, maka rata-rata probnya adalah 7 dibagi 7. Sehingga rata-rata untuk mencari satu rekaman adalah cukup 1 kali saja. Oke, ingat. Equalizing ini metode bucket ya. Oke, lanjut lagi ke metode linear probing. Linear probing di sini pengamatan dilakukan secara linear dengan jumlah tertentu. Jika terjadi tabrakan, maka lokasi yang ditempati telah terisi, maka dilihat lokasi selanjutnya apakah belum terisi. Ya, contoh seperti ini, darinya sama seperti tadi.
panjang berkaca sama sebelah juga. Dilakukan pengalamatan dengan metode linear probing sebesar 2. Jadi ketika nanti terjadi tabrakan, maka alamat akan dipindah ke lokasi selanjutnya sebanyak 2 kali. Oke, kita contohkan seperti ini ya. Oke, contohkan seperti ini, sama dengan kunci yang sama. Ini saya skip aja, langsung masuk ke alamatnya. Jadi 38 masuk di 5, oke. 51 masuk di 7. Nah, karena 40 ini terjadi tabrakan, maka 40 akan disimpan di alamat selanjutnya sebanyak 2 tingkat. Jadi 40 ini akan masuk di alamat 9. Karena apa? Karena tadi linear probingnya sebanyak 2, masuk di alamat 9, karena linear probing itu dengan jaraknya 2. Oke, lanjut lagi. 61 di 6. Nah, 83 ini akan masuk ke alamat 8. Karena apa? Dia loncat 2. 83 di alamat 8, kemudian 24 di 2, 60 di 5. Nah, karena 5 ini sudah dari isinya, maka dia akan loncat ke bawah 2 kali. 1, 2. Oh, ternyata ada isinya juga, maka dia akan lompat lagi 2 lagi. 1, 2. Oh, ternyata masih ada isinya lagi, dia akan lompat lagi, yaitu kemana? 10. 1 dan 2, maka dia masuk ke alamat 0. Oke, paham ya? Jadi ketika tabrakan, dia akan loncat ke bawah sebanyak 2 kali. Ketika alamat yang diloncat itu ada isinya, ada kuncinya, maka dia akan terus loncat sampai dengan ketemu yang kosong. Nah, sehingga rata-rata probnya seperti ini ya. Jadi prosesnya tetap dihitung. Jadi si kunci ini masuk berapa kali alamat, dia akan dihitung. Jadi paling banyak di 60 tadi kan, 60 dia melewati 4 alamat, sehingga jumlah total probnya adalah 12, sehingga rata-ratanya adalah 1,7. Untuk mencari satu rekaman itu memerlukan 1,7 kali proses pencarian. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.